Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sariwarna. Saya di sini akan menjelaskan tentang peran penganggaran dalam perencanaan dan pengendalian, ya, yang diampu oleh dosen Bapak Gustian Juanda. Perencanaan adalah proses mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapaiannya. Yang kedua, anggaran atau budget adalah ekspresi kuantitatif suatu rencana yang dinyatakan dalam satuan fisik atau keuangan atau keduanya. Anggaran merupakan metode untuk menerjemahkan tujuan dan strategi organisasi ke dalam bentuk operasional. Lalu, pengendalian adalah proses penetapan standar memperoleh umpan balik mengenai kinerja yang sesungguhnya dan melakukan koreksi apabila kinerja yang sesungguhnya menyimpang dari rencana. Jenis-jenis anggaran. Yang pertama, anggaran induk. Anggaran induk adalah sebuah rencana keuangan komprehensif selama 1 tahun yang terdiri atas anggaran berbagai departemen dan aktivitas. Anggaran induk dibedakan menjadi dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Lalu yang kedua, anggaran berkelanjutan atau continuous atau rolling budget. Yang ketiga, anggaran yang selalu diperbarui atau continuously update budget. Keterkaitan perencanaan, operasi, dan pengendalian. Berikut prosesnya. Yang pertama, tujuan jangka panjang, ketujuan jangka pendek, lalu beberapa anggaran, dan operasi. Operasi meliputi produksi, penjualan, dan pelayanan. Dan itu adalah suatu pengendalian yang membandingkan hasil sesungguhnya dengan hasil yang direncanakan. Sistem penyusunan anggaran. Sistem penyusunan anggaran meliputi sistem anggaran induk, konvensional atau tradisional, zero budgeting, serta planning, programming, dan budgeting system. Macam-macam sistem penyusunan anggaran, yaitu sistem anggaran induk tradisional, zero based budgeting, dan yang ketiga planning, programming, and budgeting system. Pendekatan penyusunan anggaran. Pendekatan manajemen tingkat atas atau top down. Berdasarkan pendekatan ini, direktur perusahaan seperti direktur penjualan, produksi, keuangan, dan administrasi yang dituntut untuk membuat perkiraan penganggaran berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka mengenai perusahaan dan industri. Lalu, pendekatan akar rumput atau grassroots approach atau bottom up. Berdasarkan pendekatan akar rumput, diperkiraan penyusunan anggaran dimulai dari bawah, misalnya untuk membuat perkiraan penjualan akan dimulai dari tingkat tenaga penjualan. Pengumpulan informasi untuk penganggaran. Data-data tambahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: perkiraan penjualan dan perkiraan variabel lainnya. Lalu penyusunan anggaran operasional, ada anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead, anggaran persediaan akhir barang jadi, anggaran harga pokok penjualan, anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya riset dan pengembangan, anggaran biaya administrasi, anggaran laporan laba rugi, dan anggaran operasional untuk perusahaan dagang dan jasa. Penyusunan anggaran keuangan. Anggaran lain yang termasuk dalam anggaran induk adalah anggaran keuangan. Anggaran keuangan yang biasa dibuat oleh perusahaan adalah anggaran kas, anggaran neraca, anggaran laporan arus kas, dan anggaran pengeluaran modal. Sistem anggaran induk tradisional. Sistem ini pada dasarnya merupakan sistem anggaran instrumental. Pembuatan anggaran induk sebagai besar didasarkan pada anggaran induk tahun sebelumnya, hasil-hasil sesungguhnya yang dicapai tahun sebelumnya, dan diekspektasi pada tahun yang akan datang. Menentukan apakah suatu unsur dalam anggaran induk akan ditambah atau dikurangi dalam anggaran induk konvensional. Ketika manajemen mendengarkan biaya operasi pusat, pertanggungjawaban penekanan diberikan pada biaya input. Kelebihan proses anggaran induk tradisional. Yang pertama, penyusunan anggaran induk memberikan pendekatan yang disiplin terhadap identifikasi dan pemecahan masalah. Yang kedua, penyusunan anggaran induk memberikan arah tujuan bagi manajemen di semua tingkatan. Ketiga, penyusunan anggaran induk meningkatkan koordinasi aktivitas perusahaan. Yang keempat, proses anggaran merupakan mekanisme untuk menggalang gagasan dan kerjasama dari semua tingkatan manajemen. Yang kelima, anggaran menyediakan ukuran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja yang sesungguhnya dan kemampuan manajerial para eksekutif.
Kelemahan proses anggaran induk tradisional. Yang pertama, berorientasi departemen dan tidak memperhitungkan keterkaitan antar departemen. Yang kedua, statis dan tidak dinamis. Sifat statis anggaran bertambah dengan digunakannya anggaran tahun terakhir sebagai dasar untuk menyusun anggaran tahun sekarang. Yang ketiga, berorientasi hasil bukan proses orientasi daripada proses dapat mengakibatkan manajer memisahkan proses dari outputnya. Anggaran fleksibel untuk perencanaan dan pengendalian. Anggaran merupakan alat yang berguna untuk pengendalian untuk dapat digunakan dalam evaluasi kerja. Ada dua hal yang harus dipertimbangkan. Pertama adalah menentukan berapa jumlah anggaran yang akan dibandingkan dengan hasil sesungguhnya. Pertimbangan kedua menyangkut dampak anggaran terhadap perilaku manusia. Karakteristik sistem penganggaran yang baik. Sistem penganggaran yang ideal adalah yang dapat mencapai keselarasan tujuan dan mendorong manajer untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang beretika. Meskipun sistem penganggaran yang ideal kemungkinan tidak ada, riset dan praktik sudah mengidentifikasi beberapa ciri penganggaran yang meningkatkan perilaku positif. Ciri tersebut meliputi umpan balik mengenai kinerja yang sering, insentif keuangan, dana keuangan, partisipasi, standar realistis, kendalian biaya, dan penggunaan beberapa ukuran kinerja. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun ada kekurangan materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.